Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana keadaannya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, kita bisa belajar bersama meskipun dalam keadaan daring ya. Untuk kali ini yang kita pelajari yaitu bab ke-7, belajar dari biografi. Sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan secara tatap muka di kelas. Namun hari ini saya akan mengupas kembali bab 7 dari awal hingga akhir. Jadi tolong diperhatikan dan disimak dari awal hingga akhir ya. Baiklah anak-anak, untuk apa saja sih yang harus dibahas dalam teks biografi ini? Yang pertama yaitu kita menelaah teks biografi ya. Menelaah teks biografi. Kemarin sepertinya kita sudah belajar menelaah ya, kaitannya dengan Bibi Habibie ya. Kemudian yang kedua, mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi, ini sepertinya belum. Yang ketiga, menganalisis makna kebahasaan, ini belum, ini juga belum ya. Jadi nanti yang akan membahas secara detail dari poin B, C, dan D. Yang pertama yaitu menelaah teks biografi. Dalam biografi ini memiliki beberapa ciri ya. Yang pertama yaitu suatu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Diingat-ingat, yang menulis adalah orang lain. Kalau yang ditulis dirinya sendiri itu namanya autobiografi ya. Namanya autobiografi. Sepertinya autobiografi ini yang menulis adalah dirinya sendiri, bukan orang lain ya. Kemudian isinya bagaimana? Biasanya kalau autobiografi ya isinya sama dengan biografi, cuma bedanya yaitu penulisnya. Kalau auto ini dia sendiri ya, misalkan biografinya Riza. Kalau Miss Riza menulis biografi saya sendiri berarti namanya auto. Kalau kalian menulis biografinya Miss Riza berarti namanya biografi ya, itu. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan sejarah hidup seseorang ya, berupa bisa sejarah hidup atau pengalaman-pengalaman atau kisah sukses ya, kisah sukses seseorang atau tokoh. Jadi biografi ini ada beberapa beberapa pilihan. Biasanya ini dari ketiga ini antara sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, dan kisah sukses. Yang biasanya bisa diambil salah satu atau ditulis semuanya. Dari sejarah hidupnya berarti latar belakang kehidupan dirinya sendiri, kemudian hubungannya tokoh itu dengan orang lain sampai dia sukses, bahkan sampai dia meninggal, seperti tokoh I.R. Soekarno. Nah, biografi beliau ditulis itu dari awal, kemudian menjabat menjadi presiden sampai beliau wafat, seperti itu. Jadi untuk biografi yang ditulis tokohnya itu tidak mencari tokoh yang sudah meninggal, bukan tokoh yang masih hidup itu juga bisa dibiografikan. Yang ketiga yaitu menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, orang yang memiliki pengaruh besar. Tokoh-tokoh terkenal ya bukan berarti saya ngefans sama Agnes Monica, berarti saya tak mengupas kaitannya dengan Agnes Monica. Boleh ya, boleh ya. Jadi yang sesuatu yang terkenal itu tidak hanya artis sih sebenarnya, tapi sosok yang memang ternama, seperti pencipta Facebook ya, penemu Facebook itu, atau penemu Instagram, seperti itu ya. Jadi ada pengaruh besar ya
Kenapa kok ada pengaruh besar? Ya supaya ini dijadikan sebagai motivasi. Jangan menulis biografinya teman sendiri. Maksud saya bukan berarti tidak ada pengaruh besar, cuma tingkatannya beda ya. Di sini yang mereka yang sudah punya pengalaman yang lebih dari kita, ya, yang lebih minimal bisa ada inovasi pribadi ya, seperti penemu Facebook. Ya, orang lain kan tidak ada yang bisa menemukan atau menciptakan Facebook. Nah, orang ini bisa dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh besar, orang sukses juga. Kenapa? Ya dari penemunya itu dia bisa menghasilkan uang. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya pokoknya terkenal ya, terkenal semuanya orang tahu, tapi dia tidak memiliki pengalaman yang sukses juga, itu tidak bisa dijadikan sebagai tokoh biografi. Selanjutnya yaitu tujuannya memperkaya wawasan ya, sebagai teladan. Kenapa tujuan biografi itu memperkaya wawasan? Ya karena dari cerita yang disajikan menulis tentang teks biografi tokoh itu kita bisa mengambil apa hikmahnya, seperti di Habibie kemarin ya. Hikmahnya apa? Berarti kita harus bekerja keras ya, sebagai teladan yang bisa kita tiru. Bekerja keras ya, berarti apakah saya harus bekerja keras menunggu orang tua ibu kita meninggal baru kita bekerja keras seperti di Habibie? Tidak ya, jangan ditiru yang lainnya, tapi yang kita ambil itu kerja kerasnya. Ada atau tidak ada orang tua, tetap kita bekerja keras. Jangan sampai ada orang tua kemudian kita enak-enakan ya. Tidak ada orang tua aja baru saya bekerja keras, itu yang salah ya. Jadi pengambilannya tidak seperti itu. Nah ini ya contoh-contoh soal menelaah biografi kemarin ya, sudah yang sudah kalian bukan siapa tokohnya sudah ya, ini sudah, tapi sudah, ini sudah, ini ya. Jadi kita lanjut aja. Baiklah, sekarang kita membahas kaitannya dengan menelaah teks biografi lagi, tapi tentang mengidentifikasi struktur teks biografi. Dimana yang pertama strukturnya yaitu adanya orientasi. Di sini apa orientasinya itu? Yaitu menginformasikan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Biasanya di sini yang diceritakan awal yaitu kisah dalam keluarganya. Misalkan tokoh A, beliau lahir di mana, orang tuanya siapa. Kalau beliau sudah menikah berarti menikah dengan siapa, memiliki anak siapa, kemudian keturunan apa, dan lain sebagainya ya. Yang masih dalam sejarah latar belakang hidupnya, belum hubungannya dengan lingkungan sekitar, jadi masih dalam menceritakan keluarganya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menceritakan kejadian penting. Nah di sini yang banyak ya, satu mungkin kejadian penting dia waktu SMA, dua ketika dia kuliah, ketika dia bekerja, ketika dia apa ya. Jadi di sini ada banyak cabangnya ya. Ini rangkaian waktu. Kalau waktu biasanya pakai tahun 2000 peristiwanya apa, pada tahun sekian peristiwanya apa, seperti itu ya. Kemudian ada reorientasi. Reorientasi berarti memberikan ulasan kembali ya, yaitu berupa komentar, memberikan komentar evaluatif, yaitu pernyataan simpulan ya dari yang sudah kalian jabarkan tadi dari awal hingga akhir, komentarnya apa, seperti itu. Jadi nanti untuk strukturnya ada 3, orientasi, kejadian penting, kemudian orientasi berupa kesimpulan. Ini salah satu contoh yang kemarin ya, kita ambil contoh yang 3 Habibie.
Untuk contohnya orientasi seperti ini. Jadi tokohnya menceritakan latar belakang B.J. Habibie itu siapa. Ternyata beliau tokoh panutan, kemudian beliau adalah presiden ketiga, kemudian beliau lahirnya di mana, di Parepare, kemudian beliau latar belakang anaknya, beliau ternyata anak keempat, kemudian beliau menikah dengan Habibie, menikah, kemudian punya 2 orang putra. Jadi ini hanya cuplikan dari latar belakang pribadinya B.J. Habibie, ya, pribadinya B.J. Habibie seperti ini. Jadi orientasinya masih dalam lingkup pribadinya, belum ada kaitannya dengan lingkungan luar. Selanjutnya ini adalah kejadian atau peristiwa. Mana yang menunjukkan kejadian peristiwa ini? Ya, kita pakai urutan waktu. Nah, ini ada urutan waktu, jadi itu bisa bebas pakai urutan waktu atau kejadian. Ya, beliau tamat SMA-nya tahun ini, ya. Kemudian masuk ITB, tapi tidak selesai. Kemudian apa? Intinya berantara dan penerbangan bagi Indonesia. Kemudian dia memiliki jurusan teknik penerbangan. Seperti ini. Ini salah satu peristiwa, ya. Jadi ceritanya peristiwa yang ini itu dia tamat SMA tahun sekian, kemudian dia masuk ITB tapi tidak selesai, ya, karena mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Beliau dulu kuliahnya itu mengambil jurusan apa, lalu beliau terinspirasi oleh Bung Karno itu untuk mengambil kedirgantaraan teknik penerbangan. Kemudian ini adalah reorientasinya, ya. Reorientasinya yaitu ini di akhir ceritanya, ya, beliau turun dari jabatan, kemudian beliau kembali Jerman. Setelah itu ternyata setelah meninggal, kemudian beliau membuat sebuah buku, ya, membuat sebuah kisah, menulis tentang kisah kasihnya dengan Ainun, kemudian difilmkan, ya. Ini biografinya ketika penulisnya belum B.J. Habibie belum meninggal. Jadi di akhir biografinya ini tidak ada keterangan kalau B.J. Habibie itu meninggal dunia, karena penulisannya sebelum B.J. Habibie meninggal dunia. Oke, selanjutnya mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengungkapkan keteladanan? Yang namanya keteladanan yaitu suatu sifat atau sikap yang perlu dijadikan contoh atau teladan. Yang pertama yaitu ada kepribadian yang tidak dimiliki orang lain. Berarti keteladanan yang dimaksud yaitu kepribadian, sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian setelah itu bisa kita jadikan sebagai teladan, ya, kita contoh. Setelah kita contoh, ya, bisa menjadikan motivasi kita untuk meraih kesuksesan. Misalkan salah satunya yaitu kerja kerasnya B.J. Habibie, sehingga beliau sampai menuntaskan pembuatan pesawat terbang, kemudian sampai dikenal oleh seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi kita mencontohnya tidak membuat penerbit pesawat terbang juga, tapi ya yang kita ambil adalah kerja kerasnya, tapi di bidang kemampuan kita masing-masing. Ya, anggap aja B.J. Habibie aja punya rasa kerja keras yang tinggi, padahal
ibunya sudah meninggal misalkan, beliau adalah tulang punggung keluarga saat beliau kecil, tapi beliau bisa sukses. Apalagi kita yang memiliki orang tua lengkap, kemudian kita disekolahkan, kita dibiayai dan sebagainya, masa kita kalah dengan B.J. Habibie? Seperti itu ya yang kita ambil, jangan yang kita ambil yang penerbangannya ya. Kalau kita ambil yang kecerdasan beliau, kita sudah nggak masuk kategori lagi. Jadi kita ambil yang satu hal yang sesuai dengan kemampuan kita saja. Selanjutnya, nah ini ya salah satu keteladanan yang kita ambil apa sih nih? Tadi yang saya contohkan kerja kerasnya, tapi di sini ada yaitu kata berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua. Kemudian contohnya yang bagaimana ini? Kita arahkan ya, menjelaskan cara memiliki karakter unggul dengan menggunakan teks eksposisi. Kita jabarkan. Kayak tadi kerja keras, berarti kita jabarkan jangan kerja keras dalam membuat penerbangan, tidak ya pesawat terbang, tapi kita alihkan kepada kehidupan kita sendiri ya, sesuai dengan kemampuan kita. Seperti ini, kalau berbakti kepada orang tua berarti ini, berbakti kepada orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu mentaati nasihatnya serta berusaha membuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia dengan cara kita masing-masing ya, dengan kemampuan kita. Jadi nggak usah terlalu dipaksa. Kalau kita mampunya itu bisa berdoa yang kita doakan ya, karena kita kan masih belum bisa ngasih suatu penghasilan yang maksimal ya. Nah, secara materi ya berarti kita berbakti secara mental, berdoa. Oke anak-anak, itu materi poin A dan B yang sudah saya sampaikan. Nanti silakan ditunggu materi yang kedua, yaitu subbab atau poin C dan D pada video berikutnya. Jadi silakan disimak karena nanti penugasannya ada di materi kedua video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.